want ayam goreng. Paluwe. Anggap gue Inggris sampai aneh. Ya gitu di hari-hari tertentu berangkat gitu. Dan itu ternyata lebih masuk daripada mereka tuh harus jadi pakai buku ya satu-satu. Benar. So action. Buku tuh jadi kayak suplemen nggak sih? Iya, suplemen. Ketika mereka udah terbiasa ngomong sama ibunya tuh, mereka otomatis kok ngelihat buku tuh udah mereka otomatis suka. Gitu. Nah, harus orang tuanya yang nyontoin ya. Iya. Iya. Visual banget tuh. Nah ini kan tadi kita cara memasukkan bahasa ke anak nih. Kan Karena dibiasakan. pokoknya gini, Mom, I want ayam goreng. Paluwe. Anggap gue Inggris sampai aneh. ya gitu di hari-hari tertentu berangkat gitu. Dan itu ternyata lebih masuk daripada mereka tuh harus jadi pakai buku ya satu-satu. Benar. So action. Buku tuh jadi kayak suplemen nggak sih? Iya, suplemen. Ketika mereka udah terbiasa ngomong sama ibunya tuh, mereka otomatis kok ngelihat buku tuh udah mereka otomatis suka. Gitu. Nah, harus orang tuanya yang nyontoin ya. Iya. Iya. Visual banget tuh. Nah ini kan tadi kita cara memasukkan bahasa ke anak nih. Ini kalau masukin politik ke Gen Z itu pernah nggak kepikiran kira-kira apa ya yang bisa kita lakuin untuk meningkatin awareness ke anak-anak? Gak Gen Z doang sih, milenial di kita juga masih banyak kok yang awarenessnya mereka kayak setiap pemilu turu aja lah kok. Gak ikut nyoblos. Enggak. Mereka Soalnya nggak dapet siraman. dengan kesadaran Sama rohani. Saraman politik. sekarang Iya. sirup berubah makna ya sirup. Kalau adikku kan Gen Z ya, yang tadi aku cerita, dia tuh selalu update sama dunia politik. Padahal sebenarnya dia bukan yang suka banget sama politik enggak ya, tapi dia muncul awareness-nya itu adalah ketika mulai literasinya makin bagus dan dia mulai membaca bahwa dampak dari seseorang terpilih itu kayak gimana. Jadi kan anak Gen Z kan kalau nggak suka langsung ngomong kasar ya, Pak? Tanpa ada yang aling-aling. Enggak, iya bener. Semua hewan disebutin. Iya, jadi Kebun kayak binatang. semuanya dibawa gitu. Nah, adikku tuh mungkin meskipun nggak sampai ngomong kasar, tapi dia selalu bilang, ih jelek banget sih orang ini. Ini kok kayak gini sih? Jadi Langsung semuanya tuh to the sangat point. jujur gitu, to the point. Iya. Kalau kita kan kalau bilangnya ya ada sungkannya dikit bisa dong gitu. Nggak ada. Wah, betul. Sekarang sentimen suku sopan tuh udah nggak terlalu Kan sih. di Amerika Nggak juga ada. ya? Nggak ada. Jadi Yang bikin kecomblangan itu apa ya sebenarnya? Karena aku sosmed juga, sih kayaknya, sosmed. kadang aku juga ngadepin anak-anak kayak gitu itu kayak diajarin nggak sih sebenarnya, dicontohin nggak sih sama orang tuanya sopan santun gitu. Saya orang tuanya tidak terkoneksi dengan generasi ini. Jadi Orang mereka tuanya kayak kerja, bukan anak-anaknya kerja aja, bergaul. memang belum get in aja sama anak-anaknya. Itu generasinya. Iya, jadi yang aku rasa adik itu baru mulai kemudian dia tertarik sama politik itu ketika berkenalan langsung sama dia. Ya, ngurus visa susah banget sih. Oh. Nah, kayak gitu. Jadi gini. KTP ribet banget muternya. Wah, ini Langsung udah ada merasain. iktp tapi bolak-balik suruh fotokopi repot banget gitu. Jadi ketika itu repot bagi dia. Baru. Di negara mana tuh? Aku tak Kalau tahu. di negara kita semua pelayanan terpadu. Terpadu. Alhamdulillah Nggak, sih, cepet nggak, banget sih. nggak ya. Termasuk sini. di Malang kan sangat terpadu ya, ada mall. Iya, negara nggak sih Malang. Negara Ya, mana? maksudnya lebih Mall pelayanan lebih, terpadu. Iya, eh, biar kecil aman, gitu, biar aman. kecil. Oh, MPP itu apa? Mall pelayanan Publik, publik. asli cepet banget. Dan di situ menarik loh, ada tempat buat nikahan juga, udah ada kuadenya. Iya, Di situ iya betul. Jadi datang ke sana ngantri. Iya, Queen kalau mau ke sana langsung aja masuk. Jadi panggilan nomor 625, silakan ke penghulu langsung nikah. Langsung jalan-jalan ke mall. Iya bisa. Iya bisa, Oh, beli iya, sepatu di bisa, bawah. bisa. Sekalian Beli cari keling setannya sepeda ada di di bawah. Nanti selamatannya yang nyelamatin ini penunggu-penunggu lain dulu, yang nunggu antrian lain juga. Oh selamat ya, tuh Coba ramai. kan, Oh, iya? foto di situ. Iya, coba. Iya udah ada, coba aja di Ramayana. Coba aja kak. Di Ramayana ya guys, di Dilihat Ramayana. di Ramayana. Ya, Dulu karena Ramayana. Malang luar biasa. Boys Bos berkelas. Boys Ih, berkelas. cantik. Bisa dong? Takut dikritik aku. Banjir. Macet. Galian.
Itu kan nggak di sini. Oh enggak di sini. Nggak di sini. Di tempat lain. Kita aman tuh. Aman kok. Aman dong. Nggak lanjut. Masa Masih berapa? bikin podcast nih, terus bisa podcast. Aku masih mau podcast kok. Aduh. Cuma tadi agak macet aja sih. Udah disapu. Balikin lagi di sonom nih. Oke. Kamu tak tahu. Itu yang di Muharto ada air terjun itu. Iya lagi bener. Oh, Wah, ada. Itu AI nggak sih? Tuh. Asli. Melihat dengan mata kepala sendiri. Enggak sih. AI berarti. Kayaknya AI sekarang ya itu bahaya juga. Ada lumba-lumba itu. AI tuh serem sekarang tuh. Kita nggak. Seasli itu loh. Iya. Kita mau. Gak apa-apa masuk aja Nggak apa dulu. sih? AI itu serem banget, terutama yang penipuan tuh kocak banget. Hah? Penipuan Bener-bener. pakai suara. Oh iya. Ah, ya. Tokoh-tokoh. Kan enggak kan aku juga di kontenku kan emang sering bahas tentang AI. Jadi aku lumayan tahu perkembangannya AI ini sampai mana. AI sekarang kan udah bisa nih video kita itu gambar kita biasa itu diomongin gitu Iya, kan betul. pakai suara kita itu bisa Betul. gitu. Dan sampai saking ngerinya itu kalau misalnya itu yang ngangkat teleponnya itu kita, maksudnya anak-anak milenial yang udah paham AI paling ya apa sih nih hoax ke diketawain dong tuh kalau boomer. Iya. Wah, Dianggap Wah, serius susah. gitu. Tipu-tipu sih. susah itu susah. Apalagi boomer kan bawaannya khawatir sama kaum milenial. Iya, Anakku betul. kenapa ini Itulah gimana, kenapa dan grup seterusnya. keluarga berbahaya. Iya. Enggak. Grup keluarga itu adalah grup berita. Itu maksudnya. Beritanya harus difilter dulu. Oh, sampaikan satu ayat di bawahnya. Iya, enggak kadang Enggak. breaking hari ini sudah Aduh, sudah ini. aduh, repot itu repot. Kita kan mau mengatakan nggak enak ya. Makanya kita tahu ini dari bahannya udah terlihat di AI. Oh gitu. Iya. Ya, Iya. bener sih. boomer yang paling banyak kena ya, Pak. Iya. Kadang-kadang juga dapat share-sharean gitu. Riz, kamu hati-hati ya, ini ada apa? Ini pasti AI kok. Jangan khawatir. Oh, udah tahu nih ya. Kan kelihatan kan Betul, sebenarnya. Iya. AI-nya juga masih belum secanggih itu. Meskipun sekarang Udah udah ada yang mukanya halus banget. halus banget. Yang sekarang yang paling baru tuh yang itu Shopee affiliate sama TikTok affiliate itu tuh pakai AI dan tanpa orangnya ngomong sama Jadi sekali. nggak live sendiri gitu. Nggak live sendiri dan Ah, itu iya. accepted dan itu bagus banget, halus banget. Aku sampai bikin. Memang orang kayak orang gitu ya. Tapi kadang mulutnya nggak sama suara. Iya, tapi tergantung Iya. pro apa enggak. kalau Yes. Kalau Bayar apa bayar. enggak ya? Yang pro yang bayar bagus. Free apa pro? Tergantung pertanyaan atau premium. Jadi Itu bukan yang sama, beda nama. ya sudah buka lagi ya guys yang hijau. Yang hijau. Yang hijau Apa udah guna buka, kuning gitu? tapi yang kerang kuning belum. Yang keren yang itu halus sih, halus banget. Enak kan? Enak kan, Mbak? yang mana? Enak banget Yang kerang kuning 3 minggu pakai Iya, yang hijau, iya. terus yang seminggunya pakai yang merah. Oh, Fun motor fact, motorku masih kerang kuning. keren kuning. Karena nggak dipakai Oh, sejak bisa. Gak dipakai motornya. kan sejak hamil nggak motoran. Aku bener subuh-subuh pengen nyedot dari Dan motor adekku sekarang nganggur. Dia sekarang pakai Brebet go banget. go gitu. ojek online. Ya, Daripada brebet. Nah, biar motor orang yang brebet. tapi itu ada kaitannya sama Kacau. tadi Gimana tuh ya? di awal kan Mbak Risma itu mention tentang kebijakan geopolitik itu nanti akan nyenggol satu sama lain tuh. Aku keinget waktu Sultan Muhammad Al-Fatih awal naklukin Istanbul itu dia buat kebijakan untuk tidak melanjutin rempah-rempah itu ke Eropa. Oke. Akhirnya orang Eropa nyari sendiri. Oh, That's why awalnya itu mereka sebabnya. nyampe ke sini. Itu sebabnya mereka menjajah kita. Jadi Muhammad Al-Fatih enggak dong. Enggak. Enggak lah. Mereka aja menghalalkan segala cara. Ini kita nggak boleh victim playing. nggak boleh victim. Ya benar sih, benar. Nah itu tuh anak-anak sekarang itu sebenarnya bisa open ke politik sebenarnya juga sambil mereka aware sama berita nasional dan internasional sih sebenarnya ya. Nah Iya. sekarang kan baca itu kayak nggak seasik itu nggak sih anak-anak sekarang. Tergantung FYP masing-masing nggak sih? Mereka lebih suka yang viral bisa menghujat dong ketimbang berita Betul. internasional. Sepakat sih. Iran meluncurkan, nah itu mereka ayo udahlah. Kita Iran. Pengkoman kurang Nah ya. sekarang lebih seru bagi mereka tuh kayak nggak bisa digeneralisasi. Iya Karena sih. ada juga sih yang Yang aware. yang kayak gini, Eh. ya kan? Ya. Ini Yang- Gen Z ya? Iya.
Iya nggak sih? Tapi sih sekarang saya parenting semua loh. Wah, Ya, karena maksudnya tuh ada juga yang Kalau kayak gini. yang mbak jomblo bisa. Ayo tuh. Dari mana takut ada yang ngomongin. Saskia gimana? Jadi kalau apa namanya? Lupa kan dari sama. Sekarang kedua. Oh iya iya. Jadi kalau misalnya Gen Z itu ada yang memang aware, ada juga yang emang lebih tertarik sama persatuan. Nah itu Sama yang pokoknya sesuatu yang viral dan bisa membuat kita mengalihkan emosi. Nah, sebenarnya hal-hal kayak gitu tuh juga bisa dimanfaatkan oleh pejabat atau calon politik kalau kita. Karena Gen Z itu kan main perasaan. Ya. Jadi yang paling penting buat Gen Z itu bukan sebanyak apa dia ngomong, tapi ngomongnya relate nggak, engage nggak, kita engagement. Iya. Betul. Karena aku content creator, jadi sekalian aja aku ngomongin dulu. Jadi kalau menurutku tuh kenapa beberapa yang politisi-politisi luar yang akhirnya berhasil itu kan mereka karena yang mereka omongin tuh relate, Iya. Ya. engage gitu sama anak mudanya sama orang sana, daripada ngomongin yang muluk-muluk nanti dananya mau diginikan, digitukan, nggak usah ngomong, harga gue turunin, jadi itu Dia langsung gitu kan. lebih masuk. Jangan buat esai lah, buat esai. Berarti langsung ini ya, langsung bergerak ya, bukan hanya janji-janji. Ya, saya pikirkan. Ya, Sama tadi tadi. Aku ingat Pak Purbaya tuh awal terkenalnya dia tuh karena insentif 200T ke beberapa bank nasional kan? Iya, itu kan dar. Itu menurunkan bunga Himbara, bukan bank nasional, Himbara. Ya himpunan bank apa itu apa? Himbara, himpunan bank rakyat atau bank nasional. Iya. Pokoknya bank negara. 200 triliun itu. Iya, kan dibagi tuh. Pokoknya kalau nggak diserap gua kasih ke bank yang lain, lu habis dah gitu. Itu Terus? menurunkan bank ya, bunga ya. Iya, habis dia ngomong kan waktu ditanya, wah utang Indonesia segini banyak, gimana tuh cara bayarnya? Gampang kalau kayak gitu sih, hasil sitaan korupsi aja bisa buat bayar. Dia bilang gitu. Terus habis itu beneran dia ngambil uang yang sitaan korupsi. Iya. Sama yang mengendap. 13 triliun. Sama yang mengendap. Sampai mengendap itu di sweeping semua sama dia, maksudnya nggak cuma ngomong gitu. Ya, langsung Ayo kayak, tau gak sih habis Akhirnya dengerin dia tuh 2 bulan ke belakang ini kita ada bansos. Jangan lupa dicek. Oh ya? Ada November Desember ada bansos. Alhamdulillah, keluar lagi. Akhirnya kau ya gara-gara Purbaya tuh aku jadi mikir kayak ternyata Indonesia bisa loh. Bisa asal nggak Bisa. NATO. Enggak, yang Dari penting korupsi itu Jadi Pak Purbaya selama ini kemana? Hah? Jadi Pak Purbaya selama ini kemana aja? Yo ada, cuma bilang nggak puncaknya aja. di LPS. Ya, PS. Biasanya kalau di MCU itu universe lain itu dia harus nunggu waktu yang tepat buat dia datang. Mungkin masih baru fase 2 ini. Nah, betul. Nggak tahu MCU kan. Marvel Cinematic Universe. Enggak suka. Suka sih. Nanti keluar. Aku ngikutin. Aku ngikutin dari Aku First tidak Avenger. Nah, kita semakin pusing. Semua film boleh nonton dibacakan kecuali MCU. Harus Nah, nonton mungkin ke- tuh jadi si Purbaya ini masih di universe lain waktu itu. Tapi masih ada yang lain. Pak Purbaya loh. Dan itu jadi Oh, contoh boleh. buat Gen Z. Kita kayak gini nih, minimal minimumnya menteri itu kayak Pak Purbaya. Iya tuh jadi anu gak sih, berat banget buat jawab selanjutnya gak sih kayak Kayak- standar yang ku harus Akhirnya, Tapi harus kayak gitu. akhirnya menteri-menteri yang terlihat belum bekerja Jadi kesel. kesel. Iya. Pada nyerang dia. Iya, pada ya Nggak ada ngobrol. pada langsung kayak mana lu kerjanya gitu. Bukannya nggak kerja, yang kerjanya hanya kesenggol. Kerjaannya Kayak utang Pendapatan, iya. KCIC itu kan suruh bayar sendiri. Yang Luhut kan, Pak Luhut. KCIC tuh Pernah naik tapi kayak berasa nggak efektif sih. parah sih. Parah. Aku pernah naik 2 Parah kali sih. kayak wah ini mah harusnya lebih jauh lagi nih, nggak jangan cuma Bandung doang nih. Harusnya Jakarta Surabaya tuh 2 kota ekonomi Indonesia kan. Tapi yang urunan itu sampai Papua. Iya. Kalau sampai janganlah ya, jangan sampai pakai APBN lah. Udah. Karena kalau tuh Iya, Kacau sih. Kalau emang kan sejauh ini masih diusahain pakai konsorsiumnya Danantara. Iya. Tapi kalau itu sampai nyenggol APBN kan berarti yang orang Papua yang nggak ikut naik
juga harus Iya, bayar. bayar. Ya, orang Sumatera rasanya kan. Bukan. Kesel nggak? Kesel. IKN-nya di spouse. Kita yang itu tadi belum selesai bahas. Iya. bahas yang Apa? Tolong buka. Nggak bisa, ini harus lanjut part 2 ya. Ini YouTube-nya apa sih namanya? Bocor halus ya. Agak serem ya tadinya kalau ini. Biasa kita coba balik perpolitikan di Malang. Kondisinya terkini gimana? Ya, harusnya sih data pendidikan ya yang kita bicarakan juga karena itu menarik sih kan bahasnya anak muda ya, data-data pendidikan, data-data macam-macam tentang anak muda itu kita perlu kasih tahu juga nih ke para viewer penonton gitu tentang yang kita obrol ini kan politik jenaka yang memang sasaran utamanya itu bocil-bocil yang baru debut di politik gitu. punya data apa? Nggak ada masalah. Kosong. Kita sangat jenaka. Kayak abis ini googling dulu sih, bukan ChatGPT. Kita pun ChatGPT. Soalnya kan isunya kan ini Indonesia emas tuh 2045. Walaupun kita Iya. sekarang belum punya data ya, tapi cepat lambat politik itu akan disasarkan sepenuhnya ke anak muda gitu. Karena pemilih tua mereka rata-rata nggak akan bergeser dari pilihan politiknya. Definisi Indonesia emas itu apa sih? Nah itu mungkin Mbak Sera bisa menjawab. Mungkin, Mbak. Saya akan Bisa, Mbak bisa. Sera mungkin. Kita lanjut di part 2. belum. Jayakan Indonesia. Mungkin berikutnya kita ngomongin Oh, iya, Indonesia. Benar 2002. sekali. Ya. Nanti Berikutnya kita ngomongin 2045 lah ya. ya Indonesia Emas 2045 Yang kita fakta yang pasti sih karena Malang itu terkenal anak-anaknya yang acuh sama kondisi sosial ya. Dari zaman Karisma SMA mungkin ya. Sebetulnya data anak free sex itu tinggi di Malang. Oke. Nah, itu Tapi kita nggak pernah ngebahas itu jadi Karena isu tabu. sosial yang Karena tabu. penting gitu. Nah, mungkin dari situ kita bisa nanti kita Ajak akan adik-adik bahas untuk- bareng-bareng ya di part 2. Seru sih kayaknya part 2 Part 2 tentang bisa nih. Indonesia 2045. diundang lagi kapan ya? Ya, Kitanya pengen tapi baterainya enggak. Closing Kasihan statement dong. deh, closing Ya, statement. nanti kita beri Ya. kesempatan Mbak Arisma nih untuk untuk closing closing statement. statement. Oke. Closing statement ya. Oh mungkin sebenarnya politik itu nggak cuma miliknya orang-orang yang udah dewasa aja sih. Politik itu juga miliknya anak muda karena pilihan kamu sekarang akan menentukan 10 tahun lagi kamu hidup kayak apa. Oke. Boleh. Malang berkelas, Malang berkelas. Mbak mau bahas statement saya siap disomasi. Nggak boleh diwakili.